pagi dan apa kabar Anda saudara? Senang sekali saya Putri Utami kembali hadir menyapa Anda dalam Sapa Ambon. Dan hari ini spesial kita akan membahas mengenai peran perempuan dalam politik khususnya pada Pilkada Kabupaten Buru tahun 2024. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan rangkaian penahapan pemilu dan juga jadwal pemungutan suara yang akan berlangsung pada November mendatang. Berbagai partai politik pun telah mengusung bakal pasangan calon kepala daerah di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya yaitu di Kabupaten Buru. Nah, saudara, sejauh ini di Kabupaten Buru sendiri sudah ada 4 Bapaslon yang mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Buru. Dan spesialnya, 1 di antara 4 Bapaslon tersebut merupakan seorang perempuan yang bisa dibilang masih sangat muda. Artinya, masih ada keterwakilan perempuan dalam Pilkada Kabupaten Buru kali ini. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pandangan beliau mengenai keterwakilan dan peran perempuan dalam politik khususnya pada Pilkada Kabupaten Buru. Langsung saja kita sapa, ini dia, Gadis Siti Nadia Umasugi, calon wakil bupati Kabupaten Buru tahun 2024 dan juga anggota DPRD Provinsi Maluku periode 2019-2024. Halo, selamat pagi Kak Gadis. Selamat pagi Putri. Apa kabarnya di pagi? Alhamdulillah sangat baik. Gimana nih kegiatannya sejauh ini? Apa saja yang lagi dilakukan? Yang baru selesai dilakukan itu pemeriksaan kesehatan, dan selanjutnya tinggal menunggu tahapan untuk penetapan pasangan calon. Oke. Kak, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai peran perempuan dalam politik, khususnya pada Pilkada Kabupaten Buru tahun 2024, saya ingin tahu dulu nih, seperti apa rasanya menjadi satu-satunya perempuan yang maju pada Pilkada Kabupaten Buru tahun 2024 ini? Rasanya pastinya bahagia ya, karena saya di antara banyaknya perempuan anak muda di Kabupaten Buru, saya menjadi salah satu keterwakilan mereka, dan saya optimis akan memberikan kontribusi yang tinggi pada Pilkada Buru yang akan datang. Pandangan kakak terhadap peran perempuan dalam politik khususnya pada Pilkada Kabupaten Buru tahun 2024. Apakah kehadiran perempuan kemudian bisa membawa aspirasi perempuan atau juga bisa memenuhi hak-hak perempuan? Menurut kakak seperti apa? Peran perempuan, seperti yang kita ketahui, peran perempuan dalam politik telah diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang pemilu, yang mana perempuan turut terlibat dalam pemilihan legislatif 30%. Hal itu yang bagi saya, peran perempuan sangat berdampak dalam memberikan kontribusi terhadap suatu kemajuan dan satu kebijakan di daerah. Sejauh ini kakak menjadi satu-satunya perempuan yang maju pada Pilkada Kabupaten Buru tahun 2024 ini. Apakah ada tantangan khusus yang kakak hadapi sebagai perempuan dalam dunia politik? Karena kalau kita lihat gitu, perempuan itu seringkali dianggap sebagai makhluk yang katanya lebih pantas berada di 3R, kasur, dapur, dan juga sumur. Seperti apa pandangan kakak? Tantangan khusus tentunya ada, karena perempuan dalam kepemimpinan masih dianggap second power oleh masyarakat umum. Kepemimpinan identik dengan laki-laki dianggap lebih strong, superior, dan paling maskulin. Oke, lalu seperti apa pandangan kakak mengenai seberapa besar pengaruh perempuan dalam menentukan arah kebijakan di tingkat daerah? Perempuan memiliki pengaruh yang penting, tidak bisa distatistikkan, karena banyak sekali kepala daerah yang turut mengambil keputusan perempuan dalam membuat satu kebijakan di daerah. Jadi harapannya dengan keterwakilan perempuan di Pilkada kali ini, semoga bisa membawa aspirasi perempuan dan bisa menjawab hak-hak perempuan ya Kak ya? Iya. Lalu seperti apa atau bagaimana
Kakak melihat partisipasi perempuan dalam pilkada kali ini dibandingkan pilkada sebelumnya? Karena kalau kita lihat di pilkada Kabupaten Buru sebelumnya pada tahun 2019 itu tidak ada keterwakilan perempuan, dan kali ini ada. Gimana tanggapan kakak? Perempuan menjadi pemilih yang paling produktif karena mereka memilih berdasarkan kondisi khusus yang disegregasi dan harus direalisasikan dalam kebijakan pemerintah ke depan. Oke, baik Kak, kita tahan dulu sebentar, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Saudara, jangan kemana-mana, usai jeda kami masih akan kembali dengan perbincangan hangat bersama Kakak Gadis Siti Nadia Umasugi tentunya. Tetaplah di Sapa Ambon. Kompas Pagi kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan juga menarik lainnya. Bijak, awali langkah. Pilih referensi terbaik di pagi hari. Perkaya khazanah wawasan dengan ragam berita dan informasi dari segala lini. Update informasi Anda hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Para perajin batik di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta menciptakan batik berukuran jumbo bernuansa Nusantara. Cerahkan diri Anda di siang hari dengan berita-berita pilihan kami. Musim kemarau membuat sumur sejumlah warga di kota Jambi keruh dan kering. Ragam informasi dari setiap peristiwa yang terjadi di seluruh penjuru negeri. Terangkum semua di Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Live di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Ambon dan akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama dengan Kak Gadis di sini. Kak, kita lanjutkan lagi nih. Seperti yang kita sudah bahas tadi, Kakak juga sempat menyinggung bahwa partisipasi 30% perempuan ini merupakan bentuk proporsional demokrasi yang kemudian mengharuskan perempuan ada dalam agenda penyusunan, kemudian juga pengawasan dan evaluasi anggaran pemerintahan di suatu daerah. Nah, tentunya kita sebagai pemilih, kebetulan saya juga merupakan masyarakat buruh nih, ingin menanyakan apa sih visi dan misi Kak Gadis terkait pemberdayaan perempuan di Kabupaten Buru? Tentunya kami mempunyai visi dan misi yang akan lebih spesifik terhadap perempuan dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Buru lewat program Perempuan Berdikari. Ada juga program peningkatan kapasitas perempuan dalam pelaku usaha UMKM dan juga tentang stunting. Kami juga akan fokus kepada stunting karena di Kabupaten Buru angka stunting masih cukup tinggi juga. Oke Kak, kemudian bagaimana Kakak melihat peran perempuan dalam sektor ekonomi nih di Kabupaten Buru dan apa sih yang bisa dilakukan untuk memperkuat peran tersebut? Dalam sektor real, peran perempuan sangat berpengaruh, baik itu di perkebunan, di pariwisata, pertanian, perikanan. Dari hasil sektor real tersebut, perempuan menjadi pelaku UMKM yang turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi di Kabupaten Buru. Oke, lalu bagaimana Anda sebagai seorang calon gitu memastikan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat pemerintah daerah? Keinginan Pak Asis Hentihu memilih saya dalam konsistensi kali ini adalah bentuk keinginan beliau agar ke depan Kabupaten Buru ada keterlibatan perempuan dalam mengambil satu kebijakan daerah, dalam mengambil kebijakan untuk Buru ke depan.
Oke, karena kalau kita lihat begitu di data KPU kali ini sebagian bahkan lebih dari 50% pemilih merupakan perempuan. Jadi memang harapannya perempuan bisa lebih diberdayakan, kemudian juga bisa lebih dilibatkan dalam pengambilan keputusan di tingkat pemerintah ini ya Kak. Iya. Oke Kak, kalau kita melihat ke belakang begitu bahwa Kakak ini bukan sosok baru di dunia politik di Kabupaten Buru karena Kakak sendiri sudah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku sejak 2019 lalu. Nah, kita ingin tahu di usia yang masih sangat muda ya, bisa dibilang saat itu masih berusia 24 tahun ya. Apa yang kemudian menginspirasi atau memotivasi seorang gadis Umasugi untuk ikut terlibat dalam dunia politik? Tapi kita akan jawab setelah yang satu ini. Saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Ambon. Disebut peluangnya tuh berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Cagup cawagupnya siapa kira-kira pasang-pasangannya? Tegas dan terarah, kami lengkapi referensi Anda dengan berita peristiwa teraktual. Dalam putusan, Peggy alias Peron. Topik-topik hangat dibahas bersama narasumber kredibel. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang. Ikuti Kompas Petang setiap hari pukul 4 sore live di Kompas TV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Halo saudara, jumpa kembali bersama saya Vidi Batlolone di Gelar Perkara. Tindak kejahatan terjadi kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun, dalam bentuk apapun. Berikut ini kumpulan perkara yang kami gelar untuk Anda. Cermati benang merah peristiwa kriminal yang mengusik perhatian publik. Bagaimana polisi menguak fakta kejahatan ini? Ikuti saya. Gelar Perkara setiap Sabtu pukul 6 petang live di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Sapa Ambon, saudara, masih bersama saya Putri Utami dan narasumber spesial saya kali ini ada Kakak Gadis Umasugi. Kak, tadi sudah sempat kita tanyakan mengenai siapa sih sosok yang menginspirasi atau memotivasi seorang gadis Umasugi untuk terjun ke dunia politik di usia yang bisa dibilang masih sangat muda. Bagi saya, setiap perempuan adalah inspirasi. Dan untuk membangun sebuah daerah ke depan dibutuhkan sebagai sumber inspiratif untuk membangun sebuah daerah ke depan. Oke, kemudian nih Kak, apa sih pesan dari seorang gadis kepada perempuan di Kabupaten Buru yang mungkin tertarik untuk terjun ke politik atau berkontribusi dalam pembangunan daerah? Karena kalau kita melihat begitu, rasa-rasanya anak muda saat ini itu punya ketakutan tersendiri terhadap dunia politik, dan apalagi kaum perempuan begitu, rasa-rasanya mereka seperti punya keapatisan terhadap politik. Menurut Kakak seperti apa? Apa pesannya? Pesan saya untuk perempuan yang ada di Kabupaten Buru, tetaplah menjadi perempuan yang merdeka, yang terlepas dari cengkraman patriarki, karena politik bukanlah hal yang menakutkan bagi saya. Dengan keterlibatan kita dalam berpolitik, kita dapat mengambil sebuah keputusan, kita dapat membuat sebuah kebijakan yang berpengaruh untuk masyarakat banyak. Dan bagi saya adalah dengan berpolitik, salah satu jalan untuk berbuat kebaikan. Ya. Untuk itu, untuk semua perempuan yang ada di Kabupaten Buru, untuk anak-anak muda, janganlah apatis terhadap politik, karena daerah ke depan sangat membutuhkan anak muda dan tentunya juga perempuan agar Kabupaten Buru semakin lebih maju ke depan. Oke.
Artinya itu merupakan pesan dari seseorang yang memang sudah terjun langsung nih, sudah merasakan bagaimana berada di dalam dunia politik itu sendiri, Kak. Lalu kemudian apa harapan Kakak untuk masa depan dan perempuan di politik khususnya di Kabupaten Buru sendiri? Tentunya saya berharap dalam konteks demokrasi tidak hanya melahirkan saya, tetapi juga perempuan lainnya yang berdikari, yang mempunyai yang kuat secara diplomatik dan mempunyai networking yang dapat mewujudkan mimpi-mimpi mereka ke depan. Oke, Kak, terakhir nih, bagaimana Anda ingin dikenang oleh masyarakat, terutama oleh kaum perempuan setelah masa jabatan Anda nih? Hanya ada satu hal untuk dikenang, yaitu kebaikan, karena bagi saya kebaikan itu tidak ada batasnya. Oke Kak Gadis, terima kasih banyak. Tidak terasa sudah 30 menit kita berbincang. Terima kasih atas inspirasi-inspirasinya. Tentunya kami masyarakat Buru memberikan harapan di pundak Kakak selaku perempuan, satu-satunya perempuan yang maju pada pilkada kali ini. Kami mengharapkan apapun yang menjadi keputusan KPU nanti pada November mendatang, kami tetap mendoakan yang terbaik. Terima kasih, sukses selalu. Saudara, itu dia tadi perbincangan saya bersama dengan bakal calon Wakil Bupati Buru, Gadis Siti Nadia Umasugi. Sudah banyak tadi insight-insight yang kita dapatkan dari perbincangan kita dengan beliau. Dan satu yang ingin saya highlight, yaitu beliau berpesan kepada kaum muda, terutama para perempuan di luar sana, untuk jangan takut terjun ke politik, sebab dalam politik kita bisa berbuat kebaikan di dalamnya. Tidak terasa sudah 30 menit kami menemani Anda di Sapa Ambon, saudara. Akhirnya saya Putri Utami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.